Puji Tuhan, pagi hari ini kita bisa sama-sama beribadah walaupun masih melalui YouTube ya adik-adik. Kakak kita percaya adik-adik di rumah sudah siap untuk memuji dan menggunakan nama Tuhan. Kalau gitu mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama datang ke hadapan Bapa. Pujian Bapakku datang. Sama-sama bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapak, terima kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat dan penyertaan-Mu. Kalau pagi hari ini kami boleh sama-sama beribadah walaupun masih melalui YouTube, tapi kami percaya Bapak hadirat-Mu, Roh Kudus-Mu ada bersama kami. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami, biarlah Engkau yang memberkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya, hingga semuanya dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Bapak untuk segala berkat dan penyertaan-Mu. Kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, adik-adik semua pasti masih semangat kan ya. Yuk, nggak ada yang duduk, kita semua sama-sama masih berdiri, kita semua sama-sama masih bangkit berdiri. Kita mau sama-sama katakan kalau kita tuh punya Allah, kita tuh punya Tuhan Yesus, kita punya Bapa yang sangat baik. Kita angkat satu pujian, Allah itu baik. Allah
menyediakan hati kita. Kita hari ini juga mau sama-sama belajar satu lagu. Kita belajar sama-sama. Lagu ini berjudul Doaku. Mari kita angkat satu pujian ini. Kalau tadi kita sudah bernyanyi dan memuji Tuhan dengan hati yang gembira, ya. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, ya. Tapi kakak mau menyapa adik-adik dulu, ya. Apa kabar adik-adik? Damai sejahtera yang mantap di tempat ini, ya. Adik-adik, hari ini adik-adik ketemu lagi dengan Kak Rama, ya. Pastinya semua adik-adik yang di rumah sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa, ya, adik-adik harus menyiapkan Alkitabnya dan alat tulisnya, ya. Sebelum kakak menyampaikan firman seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu, ya. Semuanya yang ada di rumah, lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa, ya. Bapa kami yang berada di sorga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan, di mana pada pagi hari ini kembali kami datang ke hadapan-Mu. Kembali kami memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati anak-anak kami yang ada di rumah pada saat ini.
Tuhan yang menyertai mereka, menjamah hati mereka, supaya mereka mengerti akan firman-Mu yang akan disampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, dan terima kasih Roh Kudus. Haleluya, amin. Oke adik-adik, salam adik-adik ya. Selamat hari Minggu kakak ucapkan bagi kita semua, bagi adik-adik yang ada di rumah, dimanapun berada, yang dapat mengikuti ibadah ini ya. Hari ini ya, kita tetap harus bersuka cita karena pagi hari ini adalah harinya Tuhan. Tuhan siap melawat adik-adik semua yang ada di rumah. Oke, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan ya. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Injil Markus 4 ayat 35 sampai 41 ya. Kakak ulangi ya, adik-adik bisa membuka Alkitabnya, yaitu Injil Markus ya ayat 4, Injil Markus 4 ayat 35 sampai 41 ya. Kakak akan membacakan dan adik-adik mengikuti yang ada di rumah. Siap? Ya. Mari kita baca bersama-sama hitungan ketiga ya. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taupan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak pedulikah kau ketika binasa?" Ia pun bangun ya, ia pun bangun menghardi angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Ya, oke. Nah, adik-adik ya, hari ini kita akan belajar bersama tentang Tuhan Yesus yang meredakan angin ribut ya. Ada yang tahu angin ribut itu seperti apa? Ayo, ada yang tahu adik-adik yang di rumah? Angin ribut itu seperti apa? Ya, angin ribut itu angin yang bertiup besar ya, dan besar sekali ya. Angin ini adik-adik ya bisa merobohkan pohon-pohon ya. Angin ini saking kencangnya adik-adik ya, pohon-pohon itu bisa tumbang ya adik-adik ya, atau bisa roboh. Begitu juga dengan tiang listrik ya, bahkan ya atap rumah juga bisa terbang adik-adik, saking dahsyatnya angin ini ya. Tapi kakak mau bertanya pada adik-adik ya, adik-adik itu tadi kan anginnya, pengertian angin yang angin ribut. Sekarang kakak mau bertanya, angin itu apa sih ya? Ada yang tahu? Apakah adik-adik tahu apa gunanya angin ya? Adik-adik tahu apa gunanya angin? Ya, angin ya gunanya banyak adik-adik ya. Angin itu bisa membuat jemuran kita cepat kering ya.
lalu angin itu bisa juga membantu di dalam penyerbukan pada tanaman, ya. Kemudian bisa juga menggerakkan kincir angin dan mendorong layar perahu sehingga perahu bisa bergerak maju, ya. Itu adalah gunanya angin, ya. Kalau anginnya semilir, ya, kita bisa merasakan kesejukan, ya. Kalau anginnya masih pelan, ya, kita bisa merasakan kesejukan. Nah, bagaimana kalau anginnya besar sekali seperti angin ribut? Ayo. Nah, sekarang kita akan dengarkan bagaimana Yesus dan murid-muridnya yang naik perahu, terus ada angin ribut di tengah danau. Ya, ceritanya begini adik-adik, ya. Pada suatu hari, ya, Tuhan Yesus bersama murid-muridnya naik perahu, ya, untuk menyeberangi danau. Saat mulai berlayar, ya, Tuhan Yesus ini dia memilih untuk tidur di bagian belakang perahu adik-adik yang beralaskan tilam, dan perahu itu juga pun mulai berlayar dengan tenang, ya adik-adik, ya berlayar dengan tenang adik-adik, ya. Di tengah danau, ya adik-adik, ya, tiba-tiba berhembus angin, ya. Awalnya, ya, angin ini semilir, ya, pelan dan sejuk. Tapi lama-kelamaan, ya, anginnya kok tambah besar, ya, tambah lagi besarnya. Wah, sampai besar sekali adik-adik, ya, anginnya, ya. Perahu yang mereka naiki, wah, mulai bergoyang adik-adik, ya. Anginnya yang sangat kencang, kemudian gelombangnya juga sangat tinggi adik-adik, sehingga air ini mulai masuk ke dalam perahu, ya. Air ini mulai masuk ke dalam perahu mereka adik-adik, ya. Sebenarnya murid-murid Yesus ini, ya, sudah biasa berlayar, ya. Biasanya mereka sudah tahu bagaimana caranya mengatasi kalau misalnya angin kencang seperti itu. Tapi kali ini, ya, mereka tidak bisa mengatasi, ya. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa adik-adik, ya. Saking anginnya ini besar, bahkan mereka sangat ketakutan adik-adik, ya. Mereka mulai berpikir, ya, mereka mulai berpikir bahwa mereka pasti akan mati tenggelam di danau ini, ya, di danau yang mereka lalui, ya. Semua yang ada di dalam perahu itu adik-adik semuanya sangat panik. Tapi apa yang terjadi kemudian adik-adik, ya? Ketika mereka melihat ke bagian belakang perahu, ya, karena semuanya sudah panik, ya. Ketika mereka melihat ke belakang perahu, ternyata Tuhan Yesus masih tertidur adik-adik. Lalu mereka berteriak pada Yesus, "Yesus, tolong kami, anginnya sangat besar, perahunya bergoyang, hampir tenggelam." Yesus sepertinya tidak terpengaruh dengan gelombang yang sangat besar itu, ya, sehingga murid-muridnya pun membangunkan Tuhan Yesus adik-adik dan berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ya, nampaknya, ya adik-adik, ya, murid-murid Yesus ini sudah merasa sangat ketakutan. Dan ketika melihat itu, Tuhan Yesus bangun dan berseru kepada angin dan danau itu, "Diam, tenanglah." Seketika itu juga angin berhenti bertiup dan gelombang juga mulai menjadi tenang adik-adik. Wah, semuanya menjadi tenang, termasuk murid-murid, ya. Lalu Tuhan Yesus berbalik kepada murid-muridnya dan berkata, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Ya, mereka hanya bisa diam adik-adik, ya. Murid-murid Yesus hanya bisa diam dan mereka terheran-heran adik-adik. Mereka lupa, ya, kalau sebenarnya sejak tadi mereka bersama dengan Tuhan
Tuhan Yesus, ya. Seharusnya mereka tinggal minta kepadanya untuk menolong mereka, ya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, dengan demikian kita pun dapat melihat, ya, bahwa Allah berkuasa atas udara atau angin, atas air atau danau, dan tentu atas seluruh ciptaan Tuhan. Yesus bisa melakukan apapun, ya. Yesus adalah anak Allah. Ia berkuasa atas alam semesta ini semuanya, termasuk juga angin ribut yang diredakannya. Dan ingat adik-adik, Yesus juga berkuasa atas seluruh hidup adik-adik yang ada di rumah pada saat ini. Nah, sekarang kakak mau bertanya, apakah adik-adik juga sering takut dalam menghadapi sesuatu? Seperti murid-murid Yesus tadi? Ya, contohnya ya adik-adik takut tidak naik kelas, ya. Kemudian takut tidak punya teman, kemudian takut dibenci orang, ya. Adik-adik tidak perlu takut akan semua itu, ya. Yang penting adik-adik sudah melakukan semua hal yang baik, dan yang terpenting adalah adik-adik punya Tuhan Yesus, ya, yang selalu mendengarkan setiap keluhan dan permohonan adik-adik, ya. Adik-adik, kadang-kadang ya ada badai yang tiba-tiba datang menggoncang hidup kita, ya. Badai itu bisa berupa sakit, ya, bisa berupa masalah di dalam keluarga, mungkin bisa juga kematian orang-orang yang tercinta dan yang lain-lainnya. Pada saat seperti itu, ingatlah, ya, bahwa Yesus dapat menenangkan badai itu, ya. Artinya bahwa Yesus dapat menenangkan setiap masalah yang adik-adik hadapi. Memang Yesus tidak selalu mengambil semua persoalan, tetapi bila kita percaya kepadanya, Ia akan memberikan ketenangan di dalam hati kita, bahkan ketenangan di tengah-tengah badai sekalipun, ya. Kemudian mari kita percayakan segala keluh kesah kita, ya, segala persoalan kita yang kita hadapi, ya, segala kesedihan kita, ya. Mungkin ya kita banyak masalah yang kita hadapi dalam hidup ini, ya. Agar kita menjadi tenang adik-adik, ya, kita harus selalu percaya kepada Yesus Sang Penolong dan Juru Selamat kita. Ketika kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, setiap masalah, setiap perkara yang ada di dalam kehidupan kita, Tuhan akan selesaikan semuanya dengan caranya Tuhan. Paham adik-adik? Ya. Kemudian pada hari ini kakak akan menjelaskan apa yang perlu kita pelajari dari cerita kita hari ini, ya. Artinya apa yang kita bisa dapat, ya, dari cerita yang disampaikan di awal tadi, ya, yaitu pertama, bahwa Yesus selalu hadir dalam hidup kita. Dia mau menolong kita setiap saat, ya, baik di rumah, baik di sekolah, baik pada waktu kalian sedang bermain, baik itu siang, baik itu malam. Kenapa? Karena Dia Tuhan yang sangat peduli dan mengasihi kita adik-adik, ya. Jadi Tuhan Yesus selalu hadir di dalam hidup kita. Untuk itu adik-adik tidak perlu takut dan khawatir, ya. Yang kedua, pada saat adik-adik mengalami berbagai kesulitan di dalam hidup ini, misalnya di sekolah kamu sulit mengerti pelajaran, ya,
berdoa minta tolong pada Tuhan, atau pada saat kamu ketakutan karena kesendirian di rumah, berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menemani kamu, supaya kamu tidak ada rasa takut ya di dalam hidup ya. Yang ketiga, jangan pernah merasa bahwa kita sanggup ya, bahwa kita hebat, bahwa kita bisa, bahwa kita mampu melawan ketakutan. Karena kita lemah atau terbatas, itu sebabnya jadikan Tuhan Yesus sebagai penolong kita. Jadi adik-adik mau kan menjadikan Yesus sebagai penolong di dalam kehidupan adik-adik semua? Iya, mau. Karena Yesus kita adalah Yesus yang hebat, ya. Yesus kita adalah Yesus yang sanggup untuk menyelesaikan setiap masalah, menyelesaikan setiap perkara di dalam kehidupan adik-adik. Untuk itu, adik-adik semua yang ada di rumah, mulai hari ini, mulai saat ini, adik-adik tidak perlu khawatir, tidak perlu takut di dalam menghadapi setiap masalah. Karena Tuhan ada di tengah-tengah adik-adik kalau adik-adik mau datang kepada Tuhan, mau menghampiri Tuhan Yesus dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai penolong dan juru selamat kita. Haleluya, amin. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini ya. Tuhan memberkati kita semua. Sebelum kakak mengakhiri firman Tuhan ini, mari kita berdoa seperti biasa. Lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada di sorga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan, di mana pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang akan menuntun kami, mengajar kami, supaya kami tetap setia, supaya kami selalu menyerahkan segala masalah kami, segala persoalan kami ke dalam tangan-Mu, sehingga Engkau yang akan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat firman yang Kau tabur. Biarlah setiap firman yang Kau tabur pada pagi hari ini akan menjadi kekuatan baru di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih dan terima kasih Roh Kudus. Haleluya, amin. Oke, terima kasih adik-adik. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa ya, tetap sehat, tetap kuat. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan adik-adik, kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kakak yakin dan percaya adik-adik semua pasti diberkati dengan firman Tuhan yang tadi kita sudah sama-sama belajar. Nah adik-adik tidak bosan-bosan, kakak ingatkan jangan lupa setiap hari Minggu jam 9 pagi di akun YouTube GBI Batu Penjuru Perazim kita sama-sama beribadah Abi ya. Dan juga adik-adik yang pada hari ini mau memberikan persembahan bisa bersama Papa untuk memberikan persembahan ke rekening yang ada di layar handphone adik-adik. Oke, kalau begitu adik-adik kita mau menutup ibadah kita. Sebelumnya mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau doa penutup. Sebelumnya kita angkat satu pujian. Bapak terima kasih. Ya, adik-adik, kita sudah beribadah pagi hari ini, kita akan menutup dengan doa rasuli. Mari kita kedangkan tangan kita. Dan sekarang demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat, rahmat, anugerah yang sempurna dari Bapa di surga, cinta kasih kebenaran kehidupan kelimpahan dari Tuhan Yesus Kristus bersama persekutuan yang manis dengan Roh Kudus pagi hari ini sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati kita berkata amin, amin, amin. Adik-adik, Om Jun titip pesan, tetap jaga kesehatan, tetap
belajar dan kita berjumpa beribadah minggu depan. Tuhan memberkati. Shalom.